Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai ini dengan pembahasan pendahuluan teori antrian. Kita lihat file yang akan disajikan. Pendahuluan teori antrian dan penerapannya. Queuing theory itu kalau dilihat dari kamus Inggris Indonesia, queuing itu bisa antrian, bisa antrean. Bisa pakai I, bisa pakai E ya. Kalau saya lebih suka menggunakan antrian ya. Di dalam pendahuluan teori antrian ini kita lihat yang disebut dengan teori antrian ini dimanfaatkan, dipergunakan untuk mengkaji sistem antrian. Jadi manfaat teori antrian ini untuk mengkaji sistem antrian. Teori antrian sendiri itu merupakan model matematikal dari sistem antrian. Jadi ada sistem antrian, kalau dimodelkan dalam matematikal itu berkaitan dengan teori antrian. Antrian itu terbentuk karena adanya pelanggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan di fasilitas pelayanan. Pelanggan itu bisa orang dan atau barang yang memerlukan pelayanan. Sedangkan pelayan adalah orang dan atau barang yang memberikan pelayanan. Antrian adalah orang dan atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani oleh pelayan. Istilah-istilah yang penting ya, dipakai di dalam teori antrian itu pelayan. Yang pertama di sini pelayan. Pelayan itu orang dan atau barang yang memberikan pelayanan. Pelanggan orang dan atau barang yang memerlukan pelayanan. Antrian adalah orang dan atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani. Ada lagi istilah yang lain, ada saat datang. Ada saat pelanggan datang memasuki sistem antrian. Itu saat datang. Ada waktu antri. Waktu antri adalah selang waktu antara saat datang pelanggan dengan saat mulai mendapatkan pelayanan, itu waktu antri. Ada lagi waktu layan, adalah waktu sejak pelanggan dimulai dilayani oleh pelayan sampai dengan selesai dilayani, itu waktu layan. Ada lagi waktu sistem, ada jumlah pelayan antara waktu. Ada waktu sistem adalah jumlah waktu antara waktu antri dan waktu layan. Itu waktu sistem. Jumlah pelanggan antri adalah banyaknya pelanggan yang menunggu sebelum dilayani oleh pelayan. Jumlah pelanggan sistem adalah banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Elemen-elemen dasar sistem antrian dengan pelayan sebanyak C pelayan yang paralel tampak seperti di bawah ini.
kita lihat ini ada simbol untuk menyatakan jumlah pelayan. Di sini dinyatakan sampai dengan C. Di dalam sistem antrian itu ada kedatangan pelanggan dan ada keberangkatan pelanggan. Ini digambarkan ada antrian yang menuju kepada pelayan. Pelayan banyaknya C. Jadi dari sini ke sini itu antrian. Yang ini itu adalah pelayan. Dari sini ke sini itu sistem antrian. Ini merupakan elemen dasar sistem antrian dengan C pelayan paralel ya. Apa persoalan dalam sistem antrian? Ada 3 persoalan di dalam sistem antrian. Persoalan yang berkaitan dengan perilakunya. Yang kedua persoalan-persoalan statistikalnya. Kemudian yang ketiga persoalan-persoalan operasional. Kita lihat apa itu persoalan perilaku sistem antrian itu. Antara lain berkaitan waktu antri atau waktu tunggu pelanggan dalam antrian. Itu perilakunya seperti apa? Waktu sistem, waktu selama pelanggan dalam sistem antrian. Jumlah pelanggan antri, yaitu jumlah pelanggan yang berada dalam antrian. Jumlah pelanggan sistem, ya, jumlah pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Kemudian berkaitan persoalan-persoalan statistikal sistem antrian. Antara lain, penaksiran parameter sistem antrian dari data yang dikumpulkan. Jadi penaksiran parameternya. Yang kedua, pengujian hipotesis yang relevan. Ada lagi persoalan-persoalan operasional sistem antrian. Persoalan-persoalan operasional sistem antrian antara lain penentuan jumlah pelayan yang optimal dari suatu sistem antrian berdasarkan pertimbangan ongkos-ongkos yang terjadi. Yang lain adalah penentuan kecepatan pelayanan yang optimal dari suatu sistem antrian. Kalau kita lihat bidang-bidang penerapan teori antrian, macam-macam ada bisa menyebutkan ya, banyak yang ada laksanakan, misalnya di industri, di bisnis, bidang transportasi, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, dalam kehidupan sehari-hari lainnya juga nampak itu teori antrian itu. Karakteristik sistem antrian. Sistem antrian dapat diteliti, diciri dengan pertama distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, distribusi keberangkatan. Distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. Yang ketiga, jumlah channelnya, jumlah saluran pelayanan. Yang keempat, disiplin antriannya. Yang kelima, jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrian. Dan yang keenam, populasi pelanggan. Itu merupakan karakteristik sistem antrian. Ukuran kinerja sistem antrian
Antara lain bisa pertama ukuran kinerja sistem antriannya ekspektasi waktu antri. Bisa ekspektasi waktu sistem. Ketiga, ekspektasi jumlah pelanggan antri. Keempat, ekspektasi jumlah pelanggan sistem. 5, ekspektasi ongkos total sistem antrian. Itu bisa itu ya. Tentu bisa dikembangkan yang lain lagi. Notasi sistem antrian. Sistem antrian itu dinotasikan dengan menuliskan A, garis miring B, garis miring C, garis miring D, garis miring E, garis miring F. Apa itu A? A itu distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi waktu antar datang pelanggan. P itu menyatakan distribusi keberangkatan pelanggan atau distribusi waktu layan pelanggan. C itu jumlah saluran pelayanan. D disiplin antrian. E itu menyatakan jumlah pelanggan maksimum yang diperlukan dalam sistem antrian. F populasi pelanggan. Notasi-notasi tadi dikembangkan oleh Kendall Litaha. Ada 3 orang yang mengembangkan sehingga ada 6 ciri yang dinotasikan A, B, C, D, E, F. Penulisannya notasi oleh Kendall Litaha. Notasi antrian itu ada simbol-simbolnya. Distribusi waktu datang yang tadi dinyatakan A itu bisa menyatakan M, Markov ya, yang berkaitan distribusi eksponensial, distribusi waktu antar datang eksponensial. Bisa juga D besar ini deterministik. Bisa juga E besar K, Erlang jenis K. Bisa juga G atau general umum. Distribusi waktu antar datangnya umum. Tidak dikhususkan ya. Kemudian B, distribusi waktu layan itu bisa ini M, D, E besar K, dan G besar. Saluran pelayanan C ini 1, 2, sampai tak hingga. Disiplin pelayanannya itu bisa FIFO, LIFO, SAIRO, priority, dan general disiplin. Bisa ini, bisa yang lain lagi, bisa dikembangkan. Jumlah pelanggan maksimum bisa 1, 2, sampai tak hingga. Populasi pelanggan bisa 1, bisa 2, bisa tak hingga. Contoh menotasikan sistem antrian. Contoh. Sistem antrian MM3 menyatakan sistem antrian dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang berkosong. Waktu layannya berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berdistribusi kosong. Ini yang kedua. 3 ini menyatakan jumlah pelayan paralelnya sebanyak 3. Contoh, sistem antrian MM5 FIFO tak hingga. Ini menyatakan sistem antrian dengan waktu antar datang berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang berdistribusi kosong. Ini yang kedua, M yang kedua itu. Waktu layannya berdistribusi eksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berarti kosong. M ini singkatan Markov ya. Markov. M ini singkatan Markov juga. 5 itu menyatakan jumlah pelanggan maksimum, jumlah pelanggan pelayannya sebanyak 5, jumlah pelayan paralelnya sebanyak 5.
Ini 5 menyatakan jumlah pelayan paralelnya 5. Disiplin antriannya FIFO, first in, first out. Kemudian ada taingga di sini. Jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem sebanyak taingga. Yang terakhir ini simbol taingga ini jumlah populasi pelanggan taingga. Contoh yang lain misalnya sistem antar MG2. M besar, G besar 2. Sistem antriannya ini waktu antar eksponensial atau jumlah pelanggan yang datang berpuasong. G ini, G besar ini, waktu layannya berdistribusi general atau umum. G ini menyatakan tidak dikhususkan ya, umum aja, distribusi umum. Artinya tidak dikhususkan untuk suatu bentuk apa eksponensial atau yang lain. 2 ini menyatakan jumlah pelayan paralelnya sebanyak 2. Ya. Contoh yang lain sistem G besar M besar 4. Ini G ini menyatakan berkaitan dengan waktu antar datang berdistribusi umum. Artinya waktu antar datangnya tidak dikhususkan. Tidak dikhususkan untuk suatu distribusi tertentu, enggak, tapi distribusinya umum, general. Waktu layannya ini bereksponensial atau jumlah pelanggan yang berangkat berdistribusi puasong. Jumlah pelayan paralelnya ada 4, ada 4. Contoh yang lain, sistem antrian G besar C. Menyatakan dengan waktu antara berdistribusi umum atau general, waktu layannya berdistribusi general juga, jumlah pelayan paralelnya sebanyak C. Ini termasuk sistem yang paling sulit. Sistem antara G, C ini termasuk yang paling sulit. Jadi kalau kita lihat dari segi tadi, jenis-jenis sistem antrian itu ada yang sistem antrian berdasarkan distribusi waktu dan waktu layan. Ada sistem antrian M besar M, ada sistem antrian M besar G, ada sistem antrian G besar M, ada sistem antrian G besar G besar. Rumus dasar sistem antrian, rumus dasar sistem antrian. Ini E besar, ekspektasi EN itu menjadi ekspektasi jumlah pelanggan. Dalam sistem itu, E besar, N besar, ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem, itu sama dengan lambda kalikan EW. Laju datangnya, kecepatan kedatangannya dikalikan ekspektasi waktu sistemnya. Atau sama dengan ekspektasi waktu sistem dibagi dengan ekspektasi waktu antar datang. Atau ini, EW itu sama dengan EI, EN. Artinya apa? Ekspektasi waktu sistem itu sama dengan ekspektasi waktu antar datang dikalikan ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem. Ini yang disebut dengan rumus Little. Rumus sistem antrian tidak bergantung asumsi khusus tentang distribusi datangannya, distribusi waktunya, dan jumlah pelayannya, dan disiplin antriannya. Ini rumus Little ya. Nah, kita rangkum itu. Teori antrian merupakan model matematika dari sistem antrian. Antrian terbentuk karena adanya pelanggan yang memerlukan pelayanan di fasilitas pelayanan. Persoalan-persoalan dalam sistem antrian terbagi dalam persoalan perilaku, persoalan statistikal,
dan persoalan-persoalan operasional. Bidang-bidang penerapan teori antrian antara lain di industri, di bisnis, di transportasi, di telekomunikasi, di bidang kesehatan, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Sistem antrian itu dapat diciri dengan distribusi waktu antar datang pelanggan, diciri lagi dengan distribusi waktu layan pelanggan, jumlah saluran pelayanannya, diciri dengan disiplin antrian, diciri dengan jumlah pelanggan maksimum yang diperbolehkan dalam sistem antrian, dan populasi pelanggan. Ukuran kinerja sistem antrian bisa ekspektasi waktu antri, bisa ekspektasi waktu sistem, bisa ekspektasi jumlah pelanggan antri, bisa ekspektasi jumlah pelanggan sistem, bisa ekspektasi ongkos total sistem antrian, dan bisa yang lain dikembangkan. Menotasikan sistem antrian dengan menuliskan A, B, C, D, E, F. Sistem antrian dapat diklasifikasikan berdasarkan distribusi waktu Anda datang dan waktu layannya sebagai berikut, yaitu sistem antrian M besar M, sistem antrian M besar G besar, sistem antrian G besar M besar, dan sistem antrian G besar G besar. Rumus dasar sistem antrian adalah EN, ekspektasi jumlah pelanggan sistem itu sama dengan laju datangnya pelanggan dikalikan dengan ekspektasi waktu sistemnya, atau sama dengan E besar W, ekspektasi waktu sistem, dibagi ekspektasi waktu antar datangnya, atau ekspektasi waktu sistemnya sama dengan ekspektasi waktu antar datangnya dikalikan ekspektasi jumlah pelanggan. Dan itu tidak tergantung asumsi khusus tentang distribusi kedatangannya, tidak tergantung distribusi waktu lainnya, tidak tergantung pada jumlah pelayanan, dan tidak tergantung disiplin antriannya. Ini bab 1 ini dari diktat saya yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka di program studi matematika. Ya, jadi ini saya ambil dari buku teori antrian saya yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka di program studi matematika. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.